Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Saya Reza Nazwa Pahlevi dari Universitas Nahdlatul Ulama di Kalimantan Barat. Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai masalah di sekolah. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa dan mengajar sekolah di mana? Ya. Nama saya Ibu Eka. Saya mengajar SD 19 di kelas akhir atau di kelas 6. Baiklah, kita mulai wawancaranya. Apakah Ibu setuju dengan pernyataan bahwa jika kita mengajar atau menjelaskan kepada anak yang bermasalah itu harus dengan kasih sayang atau kelembutan? Ya. Untuk menanggapi siswa yang bandel, siswa yang nakal, itu memang sebenarnya dimulai harus dengan kasih sayang. Saya sama setuju. Kenapa? Karena memang harus seperti itu alurnya. Kita mulai dulu nih dari posisi kita sebagai seorang guru, terus yang mengayomi anak di kelas. Mereka kan pasti mencontoh tuh sifat-sifat kita. Kalau kita memulai dengan bahasa saja ya, bahasa yang keras saja, mereka akan logikanya mereka langsung mencontoh, oh ibunya seperti ini, pasti mereka akan mengikuti. Nah, untuk itu tuh dimulai dulu tuh satu-satu si gurunya mencari karakter siswa, mendalami karakter siswa, yang mana yang bandel. Artinya guru bisa membeda-bedakan, dalam kelas itu kan pasti banyak karakter anak. Di situ si guru bisa membuat sebuah catatan-catatan untuk perkembangan si siswanya itu, dan itu harus konsisten. Jadi mereka itu tidak bisa langsung dengan kata yang harus, tidak, tapi dengan gunakanlah bahasa yang lembut, dalam artian dia merasa, oh ini guru perhatian dengan saya, karena di sekolah itu merupakan rumah kedua bagi siswa dan si siswanya harus nyaman. Apakah ada cara lebih efektif jika anak dinasehati itu tidak bisa, atau dengan cara kelembutan itu masih tidak bisa berubah? Sebenarnya caranya itu kembali ke guru masing-masing, bagaimana dia memanage kelas, bagaimana dia menyelesaikan problem masalah di kelas. Makanya tadi itu pendalaman karakter siswa itu penting. Jadi kan sekarang kan sedang panas-panasnya, sedang hangat-hangatnya masalah karakter diutamakan. Kenapa? Karena setiap anak ini punya karakter masing-masing, di mana setiap guru tidak bisa mengambil satu jalan untuk seluruh anak dalam satu kelas. Karena setiap karakter siswa yang keras tidak bisa dikeraskan, yang lembut itu nanti ada proses cara yang lain lagi. Jadi misalnya yang pertama tuh mungkin kita fokus dulu dengan anak yang bandel. Terus ajak berbicara si anak itu secara personal. Terus setiap anak itu pasti punya sifat yang positif, pasti itu udah pasti ada sebandel-bandelnya anak, senakal-nakalnya anak, dia pasti punya sifat yang positif. Terus ini yang susah sebenarnya, jangan maksudnya gini, kita tidak usah banyak menggunakan kata jangan waktu sama si bandel itu. Dia pasti akan merasa, oh si ibu tidak perhatian sama saya, oh si ibu tidak suka dengan sifat saya. Tapi lebih baiknya gunakan bahasa sebaiknya ini tidak usah dilakukan. Jadi artinya si anak itu merasa walaupun dia bandel hari itu, walaupun dia salah, si guru tetap menghargai dengan bahasa yang lembut itu tadi. Terus gini, misalnya ada hukuman nih kita berikan ke anak. Hukuman yang diberikan itu sebaiknya hukuman yang hasilnya positif. Contohnya gini, ini kan sekolah atau kelas ya, dalam bentuk kelasnya kotor, terus kita suruh anak menyapu atau membersihkannya atau memungut sampah yang berserakan. Setelah itu mereka lakukan, kita wajib memberi pujian sama si anak. Jadi balance, si anak akan merasa, tuh lihat hasil kerjaan saya, ternyata dapat pujian, juga anak itu nakal. Terus beri atau bisa memberi kepercayaan sama si anak, dia membawa tugas atau bawa buku dari ruang kelas ke ruang guru, atau jadikan dia ketua dalam satu kelompok. Istilahnya kita memberi kepercayaan ya, dia pasti bisa sih sebenarnya. Yang pastinya gurunya yang tahu harusnya seperti apa. Dan
Sebenarnya kan untuk anak bermasalah di sekolah itu kan biasanya ada guru bimbingan konseling. Iya. Nah kan kita tahu kalau di sekolah kan tidak ada guru bimbingan konseling. Nah jadi bagaimana cara ibu agar anak itu tetap dapat bimbingan walaupun tidak dari guru BK? Ya. Di sekolah dasar memang belum ada untuk khusus guru bimbingan konseling. Mudah-mudahan nanti pemerintah berikan ruang lingkupnya biar nanti space untuk guru yang khusus untuk BK itu besar. Sebenarnya guru BK itu sendiri berasal dari si wali kelas itu tadi, karena ini kan sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu ada dua tingkatan, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, untuk bimbingan konselingnya itu dikembalikan lagi kembali ke guru wali kelas tadi. Jadi mereka bisa langsung dengan pembelajaran karakter, nanti bisa anak itu dicari suatu waktu, ditentukan waktunya bagaimana dia melihat karakter si siswa untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Kan misalnya di dalam kelas pasti ada dua kategori kan, ada yang anak yang aktif dan tidak aktif. Jadi seandainya atau apabila ibu menjelaskan materi dan anak yang aktif itu lebih duluan selesai daripada yang tidak aktif, bagaimana cara ibu agar anak yang aktif itu tidak bosan dalam menunggu temannya belum menyelesaikan materi yang disampaikan? Ya, ini seluruh tingkatan sih sebenarnya, dari SD, SMP, SMA, ini pasti ada nih yang namanya siswa aktif, siswa pintar, siswa yang malas, siswa yang tidak aktif, itu pasti ada di kelas. Nah, cara yang tepatnya itu tetap kembali ke guru, gimana mengembangkan karakter, bagaimana cara memecahkan masalah dalam kelas. Tapi untuk sesimpel mungkin itu biasanya yang paling banyak digunakan itu tutor sebaya. Tutor sebaya itu kita mengelompokkan atau membagi beberapa siswa dalam beberapa kelompok di kelas. Jadi mereka di situ bercampur tuh, anak yang tidak aktif dengan anak yang aktif. Jadi nanti anak yang aktif tadi itu membimbing temannya, karena biasanya anak yang tidak aktif itu lebih paham bagaimana anak yang aktif itu menyampaikan materinya sesuai dengan bahasa anak. Bukan berarti guru tidak paham, maksudnya kalau kita menyampaikan di depan kelas itu kan secara global. Si anak yang aktif tadi ini pasti dia akan bilang gini lah, ngejak nanya. Jadi mereka lebih banyak menggunakan bahasa anak dan mereka istilahnya tidak malu bertanya kalau dengan teman-teman yang aktif tadi ini. Itu karena anak yang aktif itu pasti dia akan bosan di kelas, karena kan dia lebih cepat mengerjakan sesuatu, dia tidak ingin lama-lama dia akan bosan. Terus yang kedua itu bisa kita memberi tugas tambahan untuk anak si aktif tadi ini. Biasanya kalau mereka udah selesai duluan, udah menyelesaikan materi duluan, dia pasti bilang, "Bu, kita sudah." Nah, itu jangan diabaikan. Ambil tugasnya, kita kasih nilai, terus setelah itu nanti bisa kita kasih tugas selanjutnya agar dia tidak mengganggu teman yang tidak aktif tadi. Bu, apakah ada cara khusus agar ibu dapat menyelesaikan masalah anak yang tidak aktif agar lebih cepat dalam menangkap materi yang ibu sampaikan? Masing-masing anak itu memang beda-beda ya. Kalau seandainya satu kelas itu anaknya semuanya aktif, mungkin semua guru itu tidak akan sesibuk sekarang bagaimana cara menyelesaikan atau menuntaskan ketuntasan pembelajaran setiap per semester. Ada metode yang bisa digunakan, terus kita itu yang pertama dulu, metode seperti apa sih yang baik digunakan di kelas. Jadi perbanyaklah kalau di sekolah dasar mereka itu kan harus untuk di kelas rendah itu bermain sambil belajar. Kalau untuk di kelas tinggi mereka udah mulai menemukan tuh, selalu ingin tahu. Nah, gurunya harus bisa membimbing si anak ini dengan menggunakan metode tertentu. Terus selanjutnya guru bisa menyari tempat duduk yang pas. Artinya begini, biasanya anak yang duduk di belakang itu juga belum tentu yang tidak aktif dan belum tentu juga dia aktif. Jadi guru bisa mempelajari karakter anak dari awal dia masuk, terus kita memposisikan tempat duduk. Anak yang kurang aktif tadi ini juga bisa didudukkan sama anak yang aktif. Jadi istilahnya mereka membantu temannya biar menjadi penyemangat, pemicu, biar dia ikut juga dalam menerima materi. Terus memberi tugas tambahan.
Biasanya tugas tambahan ini sangat rumit ya, antara mau dengan tidak mereka mengerjakan. Memberi tugas tambahan jangan semaunya si guru tadi ini pun tidak bisa. Jadi kita memberi tugas itu sesuai dengan kemampuan si anak. Lihat gaya belajarnya dia. Kalau gaya belajarnya dia itu sambil bermain, berarti tugas yang diberikan itu harus ada areal bermainnya atau harus ada variasi bermain. Jadi anak itu dikasih waktu, senggang waktu yang jam belajarnya itu ada jeda untuk mereka bisa mengimplementasikan, Bu, saya bisa loh seperti ini gitu. Jadi memvariasikan pembelajaran dengan metode-metode khusus itu penting. Dan terus kita bisa juga seperti ini, memberi apresiasi si anak itu walaupun dia tidak atau lama menerima materi. Jadi kita bisa bilang gini, ayo nak, semangat, nanti kalau kamu bisa ibu kasih hadiah. Nah, waktu mengatakan memberi hadiah itu siapkan hadiahnya dan itu harus dibuktikan, jangan cuma janji. Baiklah, kita sudah di akhir dari wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kurang kata atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.